Hello, selamat berjumpa kembali di Netindo Trader ya. Selamat datang bagi para subscriber dan juga yang baru menonton channel YouTube ini. Saya ucapkan selamat datang dan juga jangan lupa like, kemudian klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan kali ini di video hari ini kita akan bahas mengenai psikologi uang, Morgan Housel dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Money ya. Jadi ketika kita membaca buku ini benar-benar kita akan, kalau mungkin kalian pernah melakukan kesalahan pandangan terkait dengan uang yang menyebabkan kehidupan kalian terpuruk di dunia keuangan, benar-benar akan ditampar habis oleh buku ini ya. Jadi buku ini menceritakan bahwa bagaimana sebenarnya dalam kita berpandangan tentang uang, dan sebenarnya uang itu tidak dikaitkan dengan kecerdasan seseorang ya. Orang yang pintar dalam mengelola uang itu belum tentu akan sukses dalam kepemilikan atau pengelolaan uang ya. Dan juga orang yang tidak tahu tentang uang atau dia tidak pintar dalam pengelolaan uang itu juga belum tentu dia itu bisa tidak punya kans untuk menjadi orang kaya. Karena di awal cerita buku ini diceritakan seorang kisah seseorang itu di Amerika ya, nanti kita ceritakan di fase ini ya, di awal. Nah, artinya di The Psychology of Money itu lebih menekankan bahwa sejumlah uang yang kita miliki itu tidak ada kaitan dengan IQ kita, dengan kecerdasan Anda. Mau kalian IP-nya tinggi, lulusan anggaplah IP tinggi dan lulusan yang mungkin universitas tinggi gitu ya, ternama, itu belum tentu juga menjadikan kalian bisa sukses dalam pengelolaan keuangan. Karena dia lebih menekankan perilaku itu paling penting mempengaruhi seseorang terhadap kepemilikan uang atau dia bisa menjadi orang kaya. Nah, kita lihat kata mutiara yang mengawali dari buku The Psychology of Money. Jadi di halaman kedua ketiga itu kalian akan menemukan sebuah kata mutiara bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku itu sulit diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Nah, ini lebih kenapa dia juga judul bukunya adalah The Psychology of Money. Karena si Housel ini, si Morgan Housel itu sudah melakukan sebuah riset dan dia sudah mengamati sebagian besar orang-orang kaya. Nah, itu lebih dominan terhadap karena psikologinya sendiri ya. Jadi psikologinya sendirilah yang mengarahkan dia menjadi orang kaya gitu ya. Makanya orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Karena itu terkait dengan mindset atau juga psikologi. Makanya dia menulis buku tentang The Psychology of Money. Di awal di buku ini, di halaman pertama kedua, dia sudah menceritakan kisah seorang yang bernama Ronald James Reed ya. Jadi ini adalah sebuah berita di Mails Online itu tahun 2016 ya. 2 September 2016. Jadi dulunya ini tidak ada orang yang kenal si Ronald James Reed ini. Dia terkenal ketika dia sudah meninggal, kemudian dia menyumbangkan kekayaannya yang sejumlah 8 juta dolar, itu 2 juta dolar untuk diwariskan kepada anaknya, dan yang mengejutkan warga Amerika itu adalah 6 juta dolar itu disumbangkan kepada rumah sakit dan perpustakaan. Ya, mungkin dia paham bahwa yang paling penting diwariskan untuk anak itu bukan kekayaan dalam bentuk materi, tapi tentang perilaku sebenarnya ya. Perilaku dalam bersikap terhadap uang itu yang lebih penting. Mungkin hal itu sudah diajarkan kepada anaknya. Makanya dengan 2 juta dolar bagi si Ronald James Reed itu cukup untuk membuat dia kembali berjaya lagi anaknya tersebut. Dan 2 juta dolar itu uang yang besar ya. Kalau misalnya kurs 15.000 itu rupiah, itu bisa dibayangkan itu berapa miliar ya nggak? Jadi sekitar ya anggap 1.100.000 saja itu sudah mencapai 15 miliar ya.
apalagi ini juta ya. Jadi bisa bayangkan sendiri berapa triliun. Nah, itu disumbangkan ke anaknya dan sisanya ke rumah sakit dan perpustakaan. Mungkin dia tahu bahwa kesehatan dan pendidikan itu sangat penting dalam kemajuan kemanusiaan. Nah, yang mengejutkan sekali adalah dia bukan seorang pekerjaan yang profesionalnya, bukan yang kantoran lah, pegawai kantoran. Malah dia hanya seorang petugas kebersihan ya. Jadi diceritakan dia seorang petugas kebersihan dan juga dia pernah bekerja sebagai penjaga pom bensin ya. Ini yang sangat mengejutkan dari sebuah kisah dari Ronald James Reid ini ya, dalam bukunya The Psychology of Money. Jadi itu yang sangat mengejutkan sekali si Ronald James dari segi pekerjaan ya. Jadi kalau kita lihat seorang pekerja tukang bersih itu berapa sih gajinya, itu kok bisa dalam hidupnya dia bisa punya kekayaan seperti itu ya. Jadi secara dia jumlah total bekerja itu sekitar 25 tahun itu pernah menjadi penjaga pom bensin. Kemudian 17 tahun dia menjadi tukang sapu lantai di GV Fanny ya, selama 17 tahun. Jadi totalnya itu bekerja dia 17 tambah 25 ya. Jadi sekitar 42 tahun dia dia bekerja. Jadi selama dia bekerja, dia memang hidupnya sangat sederhana. Jadi dia membeli rumah yang saatnya sederhana, nggak begitu mewah ya. Kemudian juga ketika umur 50 dia ditinggal oleh istrinya, kemudian tidak pernah menikah lagi. Nah, ini penting juga ya. Jadi kesederhanaan hidup, mungkin dia juga orang sangat bijaksana pasti ya. Nah, dia sudah ditinggal oleh istrinya, kemudian dia tidak menikah lagi. Kemudian baru dia meninggal itu di usia 92 tahun ya. Pada tahun 2014. Nah, setelah meninggal baru dia dikenal oleh dikenal karena dia menyumbangkan sejumlah dana sekian besar. Kemudian baru dimuat oleh media nasional di Amerika bahwa diumumkan dia seorang filantropis ya. Dan baru digali ternyata kisah hidupnya, dan itu mencengangkan banyak orang. Nah, bagaimana seorang yang hanya petugas kebersihan dan penjaga pom bensin itu bisa punya kekayaan segitu besar jumlahnya? Nah, dikisahkan ternyata si Ronald James Reid ini rajin menabung ya, tapi nggak di deposito ya. Nah, di sini dia diceritakan kekayaan 8 juta dolar itu adalah dalam bentuk saham perusahaan blue chip yang lagi meroket ya. Jadi seperti itu. Dia beli sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin dia belajar dari ketika dia menjaga pom bensin, kemudian dia dengar cerita-cerita kawan-kawannya terkait dengan saham gitu ya. Jadi dia mulai tahu pandangan bahwa saham itu seperti apa. Tapi dia nggak jago analisis ya, dia nggak jago tentang analisa teknikal atau fundamental saham, tapi dia cuma tahu bahwa dia dapat informasi kalau menabung itu dia harus menginvestasikan di saham-saham yang perusahaan-perusahaan bagus lah atau blue chip. Nah, dia melakukan itu dan dia menunggu sampai puluhan tahun dan nggak pernah diambil lah. Artinya dia selalu menabung, disisihkan berapapun uangnya dia ditabung ya, dari hasil gajinya itu disisihkan. Dan tidak pernah dia namanya judi atau dapat kemenangan lotre, itu nggak pernah ya. Atau dapat warisan besar dari orang tua sebelumnya juga nggak pernah. Jadi dia murni bahwa pendapatan pribadinya yang ditabung di saham blue chip, yang kemudian menunggu sampai puluhan tahun selagi tabungan kecil berlipat-lipat menjadi 8 juta dolar lebih ya. Nah, itu yang benar-benar mencengangkan mereka dan juga menjadi sebuah pembicaraan di media nasional dan juga di Amerika. Dan pastinya adalah si James Ronald Reid itu nggak punya pinjaman. Nah, ini juga yang mengejutkan. Jadi di sini dikisahkan dua orang yang berbeda, yaitu Ronald James Reid dan juga satu orang yang berbeda, yaitu disebut dengan Richard Buscon ya, yang berkebalikan dari Ronald Reid. Jadi Ronald Reid kalau beli rumah pun nggak pernah nyicil KPR dia ya.
Nah, ini disisahkan yang lain yang terkait kebalikan dari Ronald James Reid disebut dengan Richard Buscon ya. Richard Buscon itu adalah eksekutif Merrill Lynch lulusan Harvard bergelar MBA, jadi S2 dia ya. Berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40-an untuk menjadi filantropis. Jadi mantan CEO Merrill D. David Comensi memuji keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, integritas pribadi Buscon ya. Majalah bisnis keren pernah memasukkan dia di satu daftar pebisnis sukses usia 40 dan di bawah 40-an. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Buscon ya? Pada pertengahan 2000, Buscon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah ya, yang ukurannya itu sekitar 16 are ya, atau 16 meter persegi di Greenwich. Jadi dia minjam jumlah uang yang sangat banyak. Jadi dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam renang, 7 garasi, dan biaya pemeliharaan bulanan dari rumah yang dia sudah bangunnya dengan pinjam. Kemudian juga ada biaya pemeliharaan sekitar $90.000 Amerika per bulannya. Nah, apa yang terjadi? Keputusan Buscon ini menjadi sebuah bencana bagi dia karena di tahun 2008 itu terjadi krisis keuangan. Jadi dia tahun 2000-an dia membangun rumah memperluas rumah dengan pinjaman yang sangat fantasius, yang artinya dalam jumlah yang besar, mungkin menghabiskan seluruh gajinya untuk bangun rumah tersebut. Padahal dia seseorang yang artinya eksekutif muda yang sukses dalam segi ya, mungkin dia seorang lulusan MBA, jadi Master of Business ya, jadi baguslah dia. Kemudian karirnya juga bagus ya di bidang keuangan. Kemudian karena kesalahan keputusan meminjam uang untuk membangun rumah dengan biaya pemeliharaan sekitar $90.000, itu jadi dia kena biaya pengelolaan plus juga pinjaman ya, jadi cicilan pinjaman bulanan kenanya. Nah, sehingga terjadi krisis di 2008. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang. Rupanya Buscon jadi hancur lebur keuangannya karena krisis tersebut. Utang besar dan aset tak likuid membuatnya bangkrut ya. Jadi sekarang dia berpendapat bahwa tak punya pendapatan katanya ke hakim, dan mengatakan perkaranya bahwa dia mengalami kebangkrutan di tahun 2008 sehingga rumahnya di Palm Beach disita. Kemudian pada tahun 2014 giliran rumah mewah yang dia perbaiki itu yang ada 2 kolam renang, 11 kamar mandi ya, 7 garasi itu juga disita ya di Greenwich. Kemudian 5 bulan sebelum Ronald Reid mewariskan hartanya untuk derma rumah Richard Buscon, di mana para tamu mengingat asiknya makan dansa di setiap atap taran-taran kolam renang, itu dijual dan dilelang dengan barang sitaan dengan nilai 75% taksiran perusahaan asuransi ya. Nah, itu 2 pengalaman yang sangat berbeda sekali dari seorang Ronald James Reid kemudian juga Richard Buscon. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kedua kisah ini adalah bahwa kesuksesan itu memang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan kita, mau dia S2, S3 atau juga seberapa besar penghasilan kita, penghasilan bulanan kita, itu juga bukan, tetapi terkait dengan perilaku kita yang berhubungan dengan pengambilan keputusan terkait dengan keuangan ya. Nah, jadi si Ronald James Reid itu tidak punya rumah mewah, dia rumahnya sederhana. Nah, karena semakin sederhana rumah, otomatis biaya pemeliharaan juga semakin murah. Nah, jadi seperti itu yang harus kita ketahui. Nah, kita nggak pernah ketahui bahwa selama ini kita membangun rumah pertama di Indonesia ya, kita bicara nggak di Amerika, mungkin di Amerika pajaknya lebih tinggi lagi. Di Indonesia semakin besar luasan rumah dan juga area tanah yang kita duduki sebagai rumah, itu pajaknya semakin tinggi ya enggak? Apalagi rumah yang kita bangun semakin dekat dengan jalan raya, nah itu juga semakin tinggi pajaknya juga ya.
Jadi ini harus dipahami, jadi ketika punya rumah besar, ketika seseorang sukses pasti pertama kali yang dipikirkan adalah punya rumah besar seperti sultan gitu ya. Biar dibilang sultan oleh orang-orang. Dia bangun rumah besar mewah di perkotaan gitu ya. Biar diakui bahwa dia itu orang kaya gitu. Nah, padahal di balik itu semua ya pasti punya pengeluaran yang banyak. Yang pengeluaran pertama pajak bumi dan bangunan. Nah, itu juga kalian bisa cek dan setiap tahun naik gitu pajak bumi dan bangunan. Kemudian kedua adalah listrik dan air. Nah, semakin tinggi tingkatan rumah, semakin banyak memerlukan air ya enggak? Karena menaikkan air dari lantai bawah ke atas itu juga pasti punya listrik juga pasti bertambah karena pakai pompa kan. Nah, itu juga. Jadi listrik dan air juga akan berlimpah kebutuhan dan juga pengeluarannya kalau semakin luas rumah yang kita miliki kan. Nggak mungkin rumah nggak ada halaman, nggak ada tanaman. Pasti kita siram setiap hari ketika musim kemarau. Nah, itu juga menambah. Terus nggak mungkin juga kan kalau kita punya rumah yang luas, kemudian kita nggak isi listrik, kemudian nggak kita terangi di malam hari. Ya kita gelap-gelapan aja semua gitu ya. Kita menghemat, itu juga nggak mungkin. Dan juga pasti akan menyewa atau menggaji tenaga kebersihan untuk membersihkan semua ruangan dan juga area rumah. Nah, itu yang harus dipikirkan ketika kita memutuskan untuk membeli rumah. Apalagi diperparah dengan membeli rumah dengan cicil KPR ya. Nah, itu kan pinjaman jangka panjang, sedangkan siklus ekonomi bisa berlaku 5-10 tahun, ya nggak? Artinya ketika kita nyicil 20 tahun, 15 tahun, jadi kalau misalnya sekarang sudah krisis gitu, 2022 kita krisis karena pandemi COVID, kemudian kita beli sekarang dan kita pakai hutang jangka panjang 20 tahun beli KPR sekarang, ya memang selama 5 tahun ke depan mungkin terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak pada gaji kita. Tapi kita harus tahu ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, suku bunga itu akan naik juga ya. Artinya apa? Suku bunga naik ya pasti bunga pinjaman KPR juga naik. Ya sekarang ya dia promo besar-besaran, dibilang bunganya murah lah gitu. Pasti ada syaratnya, nggak mungkin kan kita beli KPR sekarang 10 tahun 20 tahun sama terus bunganya, rugi pasti banknya ya. Nah, sekarang pasti dia akan memberikan bunga murah tapi dengan floating. Ada floating, bukan fix dia. Nah, memang bunganya menetap tiap bulan, tapi besaran bunga di dalam perjanjian kredit itu adalah floating. Jadi dia mengikuti nanti bagaimana keputusan BI dalam penetapan suku bunga acuan, apakah naik atau turun. Nah, biasanya BI ketika pertumbuhan ekonomi bagus pasti akan mengkerek naik suku bunga, sehingga juga pinjaman juga naik, deposito juga naik ya. Nah, itu yang harus diketahui, sehingga dalam waktu 10 tahun kita pasti akan membayar bunga lebih besar dari harga rumah tersebut. Anggap misalnya KPR harga rumah 200 juta, selama 10 tahun kalian nggak akan terasa juga membayar bunga sejumlah 200 juta, sehingga nilai rumah Anda adalah 400 juta. Nah, pertanyaannya adalah ketika dicicil selama 10 tahun lagi apakah rumah Anda bisa bernilai 400 juta? Mungkin kalian berpikir akan sama, pasti naik, properti pasti terus naik. Ya, properti terus naik apabila pertumbuhan ekonomi bagus. Sedangkan kita tahu sendiri siklus ekonomi itu berarea 10-20 tahun. Ya. Jadi 10 tahun dan 20 tahun adalah siklus ekonomi. Jadi bisa saja ketika kita mau mencapai di tahun ke-10 atau kita misalnya pinjaman KPR 15 tahun. Tahun ke-10 itu terjadi krisis gitu loh ya. Nah, apakah kita sudah siap di tahun ke-10 itu dengan pinjaman yang masih tersisa menghadapi krisis tersebut dengan gaji yang pasti akan kalau kita pegawai ya pasti menurunlah penghasilan kita juga. Sedangkan kita sudah punya pinjaman KPR. Nah, itu harus diperhitungkan juga dalam kalau kita memilih untuk membeli KPR. Dan juga pasti nilai properti juga turun, ya nggak? Nah, seperti itu. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Nah, setelah fase krisis baru lagi fase pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti itu siklusnya, seperti gelombang naik, puncak, turun, naik, puncak, turun, naik, puncak, turun. Nah,
Itu harus kita pahami siklus itu. Nah, dan kita belajar dari kisah Ronald James Reed dan juga kisah seorang yang tadi kita sebutkan, ya, seorang MBA yang bernama Richard Buscon. Nah, akan berbeda apabila kita di masa krisis kita menabung saham. Nah, ketika pasti pertumbuhan ekonomi bagus, ya pasti sudah berlipat-lipat keuntungannya, karena ya perusahaan yang kita beli pasti sudah mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, ketika dia penghasilan besar, nilai aset perusahaan pasti meningkat. Karena pendapatan meningkat, otomatis harga saham juga pasti akan naik. Nah, tapi kita harus bisa memilih saham blue chip mana yang bisa kita pilih. Nah, ini juga perlu kita kuasai, bahwa artinya jika kita membangun kekayaan itu kita harus melihat sisi positif dari cerita dari Ronald James Reed ini, ya, bahwa dia itu hidupnya sederhana, rajin menabung di bursa saham, sehingga kekayaannya berlipat-lipat ketika dia sudah pensiun. Ini yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, ya, kemudian juga perusahaan finansial yang lain. Nah, dia itu menarik bunga, artinya dia memberikan sebuah jaminan hari tua bagi seseorang pegawai. Nah, itu dengan ya diinvestasikan di saham. Jadi seperti itu. Nah, ini juga harus kalian pahami bahwa pengelolaan uang itu terkait dengan sikap kita. Sebagai seorang trader, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ronald James Reed? Nah, kita bisa belajar bahwa untuk mendapatkan keuntungan itu jangan tidak berdasarkan waktu. Kadang-kadang kan kita trading gitu ya. Trading itu pengen dapat keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, ketika kita menginginkan keuntungan besar dalam waktu singkat, berarti volume transaksi kita harus besarkan kan, lotnya kita harus besarkan. Nah, padahal kita harus tahu ketika lotnya berbesar berarti risikonya juga memperbesar, ya. Nah, kita harus belajar dari Ronald James Reed bahwa dia berinvestasi itu jangka panjang, waktunya puluhan sampai jadi bahkan tidak dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, Warren Buffett pun seperti itu dalam dia mengembangkan kekayaannya. Jadi dia nggak berinvestasi dalam jangka pendek atau nggak trading dalam jangka waktu yang singkat gitu ya. Nah, dia dalam jangka waktu panjang. Jadi seperti itu. Nah, itu yang penting dalam sebuah investasi. Nah, makanya sebenarnya investasi itu kita bisa kalkulasi. Misalnya kita pengen beli rumah 5 tahun lagi gitu ya. Nah, kita kalkulasi aja sekarang berapa yang harus kita tabungkan di saham. Nanti dengan kira-kira pertumbuhan saham yang kita pilih, rata-rata per tahunnya berapa. Kita bisa rata-ratakan, itu kita hitung. Nah, jadi kita bisa menghitung nanti jumlah uang yang kita investasikan untuk saham itu, sehingga dalam waktu 5 tahun menjadi jumlah yang kita inginkan, sejumlah nilai harga jual rumah. Tapi kita harus memperhitungkan juga inflasi tahunan di Indonesia. Misalnya, simpelnya adalah kita pengen membeli rumah saat ini itu harganya 200 juta gitu ya, 200 juta. Kita tahu pilih salah satu saham, misalnya saham BRI gitu ya. Kita tahu BRI itu memberikan imbal hasil setiap tahun itu sekitar 20% rata-rata per tahunnya. Anggap seperti itu misalnya contoh. Jadi berapa jumlah uang yang kita perlukan untuk bisa membeli rumah nanti di 5 tahun lagi cash gitu ya, dengan pertumbuhan saham yang kita miliki. Nah, kita bisa hitung itu. Pertama kita kurangi juga, tambahkan nilai inflasi. Misalnya anggap saja inflasi tahunan Indonesia itu adalah 10% gitu ya. Jadi harga rumah sekarang yang 10% itu 200 juta ditambahkan setiap tahun 10%. Jadi sekitar 20 juta kali 5 berarti 100 juta. Jadi anggap 5 tahun lagi harga rumah itu 300 juta. Nah, dengan imbal hasil 20% per tahun dari saham, jadi kita bisa dapat keuntungan 10% bersih dikurangi dengan inflasi setiap tahun. Jadi diperlukan uang sejumlah kurang lebih itu juga 100 sampai 200 juta untuk bisa membeli rumah nanti 5 tahun ke depan sejumlah 300 juta. Nah, kalau misalnya 200 juta cash langsung kita investasikan bisa, atau kita split per bulannya berapa, tinggal dibagi aja ya. Jadi di 5 tahun dibagi 200 juta dibagi berapa per bulan, ya selama 5 tahun berarti 60 dibagi 60. Jadi sejumlah uang itu yang harus kita tabungkan rutin untuk membeli saham tersebut.
Jadi bisa seperti itulah cara trading yang benar, sistem compound ya. Jadi compound. Apalagi kita paham tentang analisis teknikal. Jadi kan harga itu kan naik turun fluktuatif. Nah, ya jangka panjang 5 tahun. Jadi kita harus beli ketika dia mencapai support, beli di support. Mungkin nggak setiap bulan jadinya nantinya. Jadi setiap mencapai support kita punya uang, kita tabungkan. Mencapai support tidak punya uang, kita tabungkan di saham blue chip yang kita tahu pergerakannya pasti adalah linear ke atas gitu ya. Nah, kita tinggal cari aja area support. Nah, itu kalau kita memahami analisis teknikal, kita punya kesabaran menunggu, dan juga kita punya trading, artinya trading plan juga kan. Jadi kita akan take profit ketika setelah 5 tahun atau 10 tahun dengan target nanti di harga sekian untuk membeli aset. Jadi seperti itu. Nah, itu bisa kita belajar dari cerita Ronald James di dunia trading. Nah, kemudian yang kedua itu mengenal rasa cukup untuk tetap kaya. Nah, dikisahkan dalam bukunya si Morgan ya. Jadi Morgan Housel itu seorang trader ternama, ini disebut dengan Jesse Livermore. Ini kisahnya sampai diangkat di sebuah film. Kalau nggak salah judul filmnya The Bigger Shot bilang itu seperti itu. Jadi si Jesse Livermore ini mendapat keuntungan besar sekali ketika dia melakukan transaksi yang melawan arah market. Artinya, ketika banyak orang memprediksi harga saham itu akan meroket tinggi, Jesse Livermore malah berpikiran lain bahwa ini saham akan jatuh. Jadi sehingga dia mengambil posisi short atau sell. Ya. Nah, si Jesse Livermore itu prediksinya benar, analisisnya benar, karena ketika dia mengambil posisi short beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, ekonomi Amerika mengalami big depression atau dia mengalami resesi berkepanjangan yang sangat dalam sehingga menyebabkan harga saham perusahaan-perusahaan itu jatuh dalam. Nah, dari caranya dia trading, akhirnya Jesse Livermore ini mendapat keuntungan hampir miliaran dolar waktu itu ya. Dengan kekayaan bersih yang dia miliki itu ratusan juta dolar. Nah, jadi ketika terjadi seperti itu dan dia pulang, ketika ibunya mengira dia rugi besar, istrinya mengira dia rugi besar, kemudian dia menceritakan bahwa saya nggak terjadi apa-apa, malah saya dapat keuntungan yang besar sekali di resesi ini, di Big Depression ini. Nah, cuma dia tidak mengenal rasa cukup untuk tetap kaya. Malah dia semakin greedy dan semakin yakin bahwa analisisnya selalu benar gitu ya. Padahal saya selalu bilang di channel dan juga video-video analisis saya bahwa tidak ada analisis yang 100% benar. Keyakinan yang tinggi itu membawa kebangkrutan bagi Jesse Livermore ini ya. Nah, dia punya keyakinan yang tinggi, kemudian uang yang didapat, kekayaan yang didapatkan dari penjualan saham atau posisi short yang begitu besar, dia taruhkan sejumlah sebesar-besarnya gitu kan untuk mengambil posisi trading. Jadi seperti itu, kita bilanglah dia overload lah dalam trading gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika analisisnya salah, semua uangnya habis ya. Semua uangnya habis, asetnya terancam, kemudian dia pulang dalam keadaan lesu dan stres berat, mungkin depresi berat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri dengan menembak ditembak. Jadi kepalanya ditembak. Jadi itu ya kisah tragis seorang trader saham ya, di Amerika ya. Jadi artinya kita harus mengenal rasa cukup untuk tetap kaya, dan kita harus tahu bahwa investasi apapun ya, apalagi saham, apalagi juga forex gitu ya, itu adalah investasi yang berisiko tinggi. Jadi kita harus punya strategi dan juga manajemen risiko yang benar-benar bisa terukur gitu ya. Jadi jangan asal kayak judi gitu ya, jaga ya, di tradingkan dan jumlah besar dengan keinginan dapat keuntungan yang besar, udah dapat keuntungan besar, pengen besar lagi gitu. Itu biasanya menghancurkan diri kita sendiri dan juga keuangan kita sendiri. Nah, kita belajar juga dari Jesse Livermore terkait dengan hal tersebut. Nah, berbeda dengan beda dengan
trader atau investor kawakan kayak Warren Buffett, dia nggak pernah trading seperti itu ya. Dia tinggal beli, ya udah dia miliki selama dia masih hidup gitu. Kayak saya Warren Buffett sampai sekarang dia memiliki perusahaan Coca-Cola gitu ya. Jadi dia dari awal sampai sekarang masa hidupnya dia masih tetap menjadi seorang investor, yang artinya bukan seorang yang trading dengan jangka waktu yang pendek-pendek. Nah, ini juga kita bisa jadikan pelajaran dalam dunia trading, terutama juga trading forex. Juga kita harus tahu bahwa ketika 1 bulan, yang namanya selalu punya trading plan ya pasti punya target bulanan, ya nggak? Jangan tidak punya target bulanan. Target bulanan saya keuntungannya 10%, 20% gitu misalnya. Setelah tercapai 20% ya udah berhenti trading. Atau target kerugian bulanan saya adalah 5%. Jadi ketika rugi 5% ya udah tradingnya berhenti. Kalau selama 1 bulan itu tidak ada analisis yang sesuai cocok dengan trading plan kita. Jadi seperti itu disebut dengan mengenal rasa cukup untuk tetap kaya. Nah, ini juga gambaran besar sekali dari sebuah kisah seorang trader ya. Untuk dalam kita kan trading untuk memperkaya diri, bukan mempermiskin diri kan. Jadi itu yang harus kita kuasai. Kemudian ini juga hal penting yang saya pelajari dari bukunya Morgan Housel itu, bahwa kekayaan adalah apa yang Anda tidak lihat. Nah, ini penting. Jadi kekayaan sebenarnya adalah yang tidak terlihat. Jadi yang tidak terlihat itu kekayaannya apa? Pengetahuan tidak terlihat ya, atau aset-aset lain tidak terlihat. Jadi begitu diwujudkan menjadi hal yang terlihat, itu bukan kekayaan namanya ya. Nah, diceritakan dalam buku ini bahwa ketika kita menghabiskan uang kita untuk membeli mobil ya, dan berwujud menjadi mobil mewah, itu artinya kita sudah kehilangan sejumlah uang tersebut untuk membeli mobil. Itu bukan kekayaan. Jadi jangan menganggap kekayaan itu adalah yang terlihat. Seperti mobil, rumah, itu bukan kekayaan. Nah, itu dikatakan oleh si Morgan Housel dalam bukunya. Nah, misalnya nih kita beli mobil misalnya harga 200 juta. Ketika kita sudah menghabiskan uang 200 juta untuk membeli mobil, berarti kita mengurangi kekayaan kita sebesar 200 juta. Nah, gitu. Itu dibilang oleh Morgan Housel. Jadi jangan mengira bahwa kepemilikan yang terlihat itu sebagai kekayaan kita, atau menganggap atau biar kita terlihat kaya gitu. Lebih parah lagi kan. Jadi seperti itu. Nah, harusnya adalah yang namanya kekayaan yang belum dibelanjakan, yang belum dijadikan bentuk gitu, dibilang oleh si Morgan Housel. Saya merenung lama terkait dengan ini ya. Setelah pikir-pikir benar juga ya. Apalagi membeli mobil nyicil. Nah, ini lebih parah lagi juga ternyata ya. Saya sampai berarti salah ya, beli mobil itu nyicil salah. Punya kekayaan 200 juta saja kita belikan mobil 200 juta, itu kita nggak kaya jadinya, nggak punya lagi 200 juta gitu. Walaupun wujudnya kita punya, apalagi nggak punya uang, terus kita beli mobil pakai cicilan, berarti minus ya, bukan kaya tapi minus 200 juta jadinya gitu ya. Berarti kita memiskinkan diri sendiri dengan mengambil keputusan ketika kita membeli barang konsumtif itu secara cicilan ya nggak. Dan anehnya lagi di dunia finansial, ketika kita cicil barang konsumsi itu bunganya meroket sangat tinggi ya bunganya. Misalnya kita beli mobil 200 juta 5 tahun kita cicil, itu 5 tahun sudah nggak 200 juta nilai cicilan yang kita bayarkan. Itu bisa 300 juta bahkan sampai 400 juta jadinya total yang kita bayarkan. Artinya kita menggerus kekayaan kita 400 juta setiap bulan ya, kita gerus dari cicilan itu, menggerus sehingga sama dengan kita memiskinkan diri kita sendiri gitu ya. Walaupun dengan membawa mobil mewah kita terlihat kaya oleh orang lain. Wih, itu Mario sugih ya, bahasa Balinya ya. Oh, itu baru orang kaya, dia punya mobil mewah, dia bisa beli mobil mewah. Orang lain yang menilai seperti itu. Tapi yang terjadi sebenarnya kita kehilangan kekayaan senilai itu. Nah, ini yang harus benar-benar menampar saya juga ya. Ternyata gitu ya. Jadi kekayaan itu adalah apa yang tidak Anda lihat. Jadi kalau kalian punya uang belum kita belanjakan, itulah kekayaan kalian gitu loh ya. Dan kekayaan yang tidak terlihat adalah ya ini pengetahuan. Jadi kalau kita menambah pengetahuan ya itu juga kekayaan.
menambah kebahagiaan itu juga kekayaan, waktu adalah kekayaan. Jadi kaya itu bagi Morgan Housel adalah ketika kita punya banyak waktu, punya banyak kebahagiaan gitu ya. Jadi itu yang kesehatan, nah itu juga adalah kekayaan. Jadi bukan yang terwujud itu yang kekayaan. Jadi bisa dibayangkan punya mobil mewah, punya rumah mewah, kemudian kita sakit, kan sama saja gitu ya. Nah itu juga dibilang oleh Morgan Housel bahwa kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Nah ternyata orang-orang kaya itu membeli barang-barang mewah atau barang tertentu untuk menunjang dirinya, untuk memberikan banyak waktu terhadap dirinya gitu ya. Misalnya dia beli mobil dengan misalnya mobil tertentu itu untuk memberikan saving waktu kepada dia. Nah misalnya gini, dia tuh bekerja banyak, kemudian dia beli mobil, nah itu untuk mempercepat proses mungkin dia dari tempat kerjanya ke rumahnya gitu ya. Nah itu untuk nge-save waktu, bukan untuk memamerkan bahwa saya orang kaya gitu, bukan, tapi lebih ke waktu. Dan juga menjaga saving terhadap kesehatan, misalnya ketika saya bawa mobil ketika hujan, jadi saya lebih nyaman dan tidak hujan-hujanan sehingga saya lebih sehat gitu, misalnya seperti itu. Jadi itu yang diperhitungkan oleh orang-orang kaya membeli sesuatu, bukan terlihat saya pengen dilihat kaya gitu ya sama seseorang. Jadi bukan itu yang menjadi tujuan mereka dalam menampilkan sebuah atau memutuskan untuk membeli barang. Rumah pun jika dia beli misalnya mewah itu bukan karena terkait dengan bahwa dia terlihat mewah, tidak, tapi mungkin biar bisa nyaman dalam dia bekerja juga, dalam dia bersama keluarga dan bahagia. Nah itu yang harus poin-poin penting yang harus diinikan. Dan juga pastinya dia nggak pernah nyicil, nggak pernah berhutang, ya nggak? Karena dia udah tahu ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli rumah, membeli mobil dalam bentuk yang berwujud, itu dia menganggap dirinya kehilangan sejumlah segitu untuk kekayaan dia. Jadi mengurangi kekayaannya dia gitu. Nah, kesalahan kita selama ini adalah bahwa kita menganggap memiliki rumah, memiliki mobil itu adalah aset yang artinya juga kekayaan kita. Padahal menurut si Morgan Housel dalam bukunya, itu bukan kekayaanmu. Ketika kau sudah belanjakan dalam bentuk wujud, itu bukan kekayaanmu. Kekayaanmu adalah yang tidak terlihat. Misalnya gini, kalau misalnya ada orang dengan hidup di desa gitu kan, dia punya 10 perusahaan, apakah ada orang yang tahu bahwa dia punya 10 perusahaan? Kan nggak ada yang orang tahu gitu. Nah sama seperti dia diketahui punya perusahaan setelah menjadi orang mungkin 10 besar orang terkaya di Indonesia gitu, baru terlihat ya. Tapi kalau dia hidupnya sederhana, biasa-biasa saja, kemudian dia punya banyak perusahaan, kan nggak terlihat, nggak gitu loh. Oh dia itu punya banyak, ini nggak terlihat juga. Trader juga seperti itu, kalau dia nggak memamerkan ke dirinya menjadi punya mobil Lamborghini, punya mobil mewah, dia punya penghasilan besar, ya udah saving aja dia gitu ya. Dan malah dia diinvestasikan ke saham, kemudian mungkin ke tanah yang mungkin atau mungkin ke tabungan emas atau seperti apa, itu nggak terlihat oleh orang lain ya, tapi itulah kekayaan yang sebenarnya gitu. Berbeda dengan setelah kita wujudkan dalam bentuk yang terlihat oleh orang lain, misalnya membeli kalung besar gitu ya, kalungnya besar-besar, kalung emas besar biar terlihat kayak gelang 10 gram 20 gram gitu misalnya, mobil yang begitu mewah, kemudian pakaian semua sampai sepatu, sampai baju dan juga celana semua yang bermerek. Itu bukan kekayaan ternyata ya. Walaupun kita pengen memamerkan orang lain biar dinilai kaya oleh orang lain. Dan yang membuat saya tercengang itu bahwa orang itu tidak pernah respect dengan apa yang kita miliki. Kita bawa mobil, kita bawa pakaian, punya pakaian dan semua mewah, serba mewah, itu nggak akan membuat orang lain bangga terhadap diri kita sendiri. Tapi orang lain bangga terhadap diri kita sendiri ketika kita melakukan hal-hal yang benar ya, seperti itu. Misalnya ya kita menyumbang banyak, membantu orang-orang miskin, kemudian kita membuka lapangan kerja yang besar. Nah itu malah memberikan nilai kepada diri kita sendiri, bukan kepemilikan harta benda. Yang padahal sebenarnya kita secara psikologis, kita beli barang-barang mewah itu tujuannya adalah untuk memamerkan sebenarnya, ya nggak? Biar dinilai hebat lah kita gitu. Itu baru orang sukses, buktinya dia bisa beli ini. Nah kan gitu, kata-kata itu yang ingin kita dengar dari orang lain ya nggak, dalam kita membeli. Nah ini yang sebenarnya salah juga.
dari menurut pandangannya si Morgan Housel terkait dengan the psychology of money. Jadi itu yang menyebabkan kita akhirnya menjadikan diri kita ya perilaku flexing lah dibilang oleh Prof. Renal Kasali, bahwa memamerkan kekayaan kemudian di Instagram, kemudian di ini, apalagi di Bali ya, itu ada namanya tupak, acara tertentu untuk memberikan bantan kepada mobil. Dia jajarkan mobil-mobilnya, kemudian dia berikan bantan dan dia foto share di media sosial. Nah itu terjadi ya, itu apa gitu kan. Malah padahal ketika kita punya banyak mobil yang tidak punya nilai ekonomi, tidak disewakan gitu misalnya, ya itu malah menjadi pengurangan terhadap kekayaan kita. Nah itu yang kita pelajari juga dari bukunya Morgan Housel, The Psychology of Money ya, yang membuat kadang-kadang seseorang mengalami masalah dalam bidang keuangan. Kemudian yang berikutnya, tidak ada yang gratis dan semua ada harganya. Nah ini untuk trader nih benar-benar bagus nih pelajaran saya baca dari bukunya. Naik turun harga saham adalah biaya yang harus dibayar sebelum memperoleh keuntungan besar terkait sesuai dengan target investasi. Nah, kadang-kadang kita sering cemas, takut ketika harga saham yang kita beli itu jatuh, ya gak? Gitu. Padahal ini perusahaannya udah bagus, saya beli, gitu, saya tabung, floating minus dia, ya. Karena di bukunya Morgan Housel dibilang harga saham itu meroket tinggi ketika 20% dari persentase keadaannya. Misalnya gini, artinya gini, sebenarnya tren naik atau tren turun itu hanya berlaku 25% terjadinya. Sideways atau dia naik turun bolak-balik itu hampir 70%, bahkan 75%. Nah, di bukunya Morgan Housel lebih gila lagi, dia bilang 90% dibilang bahwa pasar itu stagnan, dibilang naik turun aja dia. Baru meroket tinggi ketika dia sudah mencapai periode 20% gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau seorang beli saham gitu ya, beli saham. Kemudian dia sudah beli dan nabung, kemudian dia bosan. Karena apa? Dia berpikir, ini kok saham nggak naik-naik ya, naik turun di segini aja harganya gitu ya. Anggap misalnya dia investasi sudah 3 tahun, dia melihat polanya seperti itu aja. Wah ini harusnya gue close dulu nih, nanti setelah turun lagi kita beli, habis itu close dulu. Nah, kan orang pasti tertarik seperti itu. Nah ternyata setelah dia close posisinya dan dia ambil uangnya, itu ternyata udah meroket. Paham ya? Artinya 5 tahun dia target investasinya, 3 tahun naik turun terus, harga sahamnya nggak naik-naik, meroket gitu loh. Di tahun keempat baru dia meroket gitu ya. Dan di tahun keempat dia sudah tarik investasinya. Padahal tahun keempat dan tahun kelima itu adalah masa jaya momentum dari perusahaan tersebut untuk meroket, sehingga harga sahamnya gila-gilaan. Menyesal nggak kalau seperti itu? Nah itu yang sebenarnya dibilang tidak ada yang gratis, semua ada harganya. Jadi ada harga yang dibayar. Harganya apa? Kesabaran kita menunggu, ya nggak? Kerelaan kita menunggu gitu ya, tidak menggunakan uang itu untuk diambil dan untuk dibelanjakan. Nah jadi begitu juga dalam trading forex juga sama seperti itu. Kadang-kadang orang ketika sudah pasang trading plan, ada SL, ada TP gitu ya, belum nyentuh SL sudah close dia. Padahal udah minus juga, benar udah minus dia, tapi belum nyentuh stop loss. Dia udah close posisinya, akhirnya apa? Rugi, ya nggak? Akhirnya abis itu dia trading lagi, kemudian dia buat trading plan lagi. Sama juga ketika floating belum stop loss juga dia close. Terus seperti itu dia, ya karena dia takut rugi, padahal belum nyentuh stop loss dari planningnya dia. Dia nggak mau bayar harganya gitu loh, ya. Dari target profit yang dia inginkan. Dan anehnya lagi, ketika profit sedikit belum mencapai TP, dia sudah close juga. Sehingga risk reward ratio-nya nggak sesuai dengan planning jadinya, ya nggak? Dia ruginya jadinya 2%, naik sedikit baru 1% dia untung sudah close. Sehingga dikalkulasi total transaksi tetap aja minus jadinya, gitu ya. Nah itu yang saya pelajari juga dari The Psychology of Money, Morgan Housel, bahwa tidak ada yang gratis, semua itu ada harganya. Jadi jangan pesimis ketika kena stop loss, tetap aja konsisten dengan analisis kalian. Karena kalian pasti sebelum menganalisis, kalian uji dulu analisis kalian itu berapa persen kebenarannya. Ya gitu ya, jadi ada harga yang harus dibayar.
Itu jangan sampai nggak dihiraukan, itu penting banget ternyata ya. Dan dia juga di bukunya di The Psychology of Money, Morgan Housel juga mengatakan hal sama, bahwa ada harga yang harus dibayar. Dan juga ada orang pengen punya kekayaan besar tapi nggak mau bayar harganya. Contohnya apa? Dia pengen menjadi seorang trader gitu ya, tapi nggak mau ikut pelatihan, nggak mau baca buku. Wah, saya bosan baca buku, saya nggak suka baca buku, saya nggak mau ikut pelatihan. Terus kalau nggak tahu ikut pelatihan, nggak tahu bagaimana cara belajar, terus pakai apa untuk memutuskan buy dan sell? Kan gitu ya. Ya, harusnya belajar dulu, baca buku setidaknya. Kalau nggak mau ikut pelatihan, ya beli buku terkait dengan forex, terkait dengan investasi saham, beli buku sebanyak-banyaknya. Kemudian kita benar-benar kuasai ilmunya dulu, baru terjun, ya nggak? Orang nggak mau membayar itu, ya, harga itu. Pengennya yang gratis saja, atau mental gratisan. Nonton YouTube pun padahal nonton, misalnya kan banyak sekarang orang-orang yang analisis di YouTube, itu nggak dia ditonton sampai habis, setengah-setengah nontonnya, ya nggak? Akhirnya nggak dapat fix ilmunya seperti apa. Nggak sabaran orangnya gitu, pengennya cepat-cepat aja gitu, ya. Nah itu juga, jadi ada harga yang harus dibayar. Saya juga membayar harga yang cukup mahal untuk memahami pengetahuan ini. Dan artinya ya saya putuskan untuk menguasai benar-benar gitu ya. Jadi ya nggak berhenti ketika kita mengalami kerugian, ya kita nggak berhenti, tapi saya malah terus beli buku dan belajar. Nah, saya ceritakan di YouTube itu biar menambah wawasan saya kembali. Kenapa? Ketika kita ngomong itu juga memasukkan ke memori jangka panjang. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya cerita mengajari Anda di YouTube, itu akan tersimpan di memori alam bawah sadar saya, sehingga saya lebih lama ingatannya gitu ya. Dan juga saya analisis setiap hari terkait dengan trading itu juga untuk mengingatkan saya bahwa harus selalu konsisten dengan trading plan saya itu ya. Nah itu juga dampak positif bagi saya untuk kita berbagi di YouTube. Dan YouTube juga kadang-kadang ada penghasilannya. Sama juga di YouTube, ada orang kadang pengen dapat penghasilan YouTube, baru dapat viewer sedikit, dia pesimis dan nggak mau lagi buat konten YouTube, malah pakai cara yang singkat lagi, lebih parah lagi ya. Nah itu harus dikuasai juga dalam ilmu The Psychology of Money, bahwa tidak ada yang gratis, semua ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Nah itu mungkin ya, jadi itu adalah sebuah pengetahuan yang saya dapatkan dari The Psychology of Money. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca bukunya sendiri. Jadi 3 hal itu yang saya rangkai, yang saya dapatkan, yang kaitannya dengan dunia trading dan juga investasi, yang bisa kita terapkan bersama dalam trading. Jadi bahwa memang selama ini kita kadang-kadang mengambil keputusan keuangan tidak melihat laporan keuangan. Bisa ditanya, siapa sih di sini yang punya laporan keuangan keluarganya? Atau pemasukan dan pengeluarannya dicatat, kemudian direvaluasi setiap bulan, ini di mana lebihnya, di mana kurangnya, apa yang harus kita lakukan, berapa hutang kita, berapa penghasilan kita, berapa persen penghasilan kita untuk bayar hutang. Nah gitu misal. Tidak ada pernah menghitung dan membuat laporan seperti itu. Dan bahkan keputusan-keputusan keuangan, misalnya membeli sesuatu, itu nggak pernah dilihat dari laporan itu gitu loh ya. Harusnya kita lihat dulu laporan, anggaplah laporan pemasukan dan pengeluaran, dan berapa sisa setelah ada surplusnya nggak, itu kan harusnya seperti itu kan. Ketika kita sudah tahu bahwa pengeluaran kita harian kita adalah 5 juta, dapat keuntungan, misalnya keuntungan atau mungkin pemasukan 10 juta, kan ada sisa 5 juta. 5 juta ini baru kita putuskan untuk membeli sesuatu kan gitu loh. Dan membeli sesuatu pun kita perhitungkan berapa nilai masa depannya. Apakah ini merugikan di masa depan atau malah menguntungkan di masa depan. Keputusan pengambilan keputusan penting itu nggak pernah melihat laporan keuangan kita sendiri, tapi lebih ke ego kita sendiri. Ya misalnya beli motor, tetangganya punya motor baru yang lebih merek baru gitu, kita pengen beli motor baru, padahal sebenarnya kita udah anggarannya udah habis banget, 1 bulan udah pas-pasan tuh semua gitu. Akhirnya kita menyicil lagi gitu. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan kita juga mengalami masalah keuangan.
Atau kadang-kadang orang memaksakan investasi dengan jumlah bagi hasil yang tinggi menggunakan pinjaman bank. Nah, itu juga yang menyebabkan dia bermasalah ketika terjadi krisis dan pendapatannya menurun atau mungkin di PHK. Nah, ini yang sering terjadi ya dalam pengambilan keputusan keuangan. Harusnya kita sudah mempunyai rekap laporan keuangan bulanan atau tahunan sehingga kita bisa memutuskan apa yang bisa kita beli untuk nilai yang lebih bagus harusnya untuk investasi jangka panjang, atau berapa yang harus kita siapkan gitu ya. Selama ini kita nggak pernah melakukan itu ya, dan saya juga dulunya nggak pernah seperti itu. Akhirnya mulai sekarang saya punya penasehat keuangan dan saya punya laporan keuangan. Jadi sehingga ketika saya memutuskan untuk membeli sesuatu, ya setidaknya kita sudah ada evidence base-nya kalau di secara ilmiah. Ada dasarnya kenapa kamu membeli barang itu, untuk apa, tujuannya apa, apakah kamu punya uang untuk membeli itu, biar tidak membelinya dalam bentuk hutang atau cicilan. Kalaupun memutuskan untuk membeli dalam bentuk hutang, ya kamu harus perhatikan berapa persen dari penghasilan yang harus kamu sisihkan untuk bayar hutang. Jangan terlalu dimaksimalkan. Memang sih secara teori 30% sih penghasilan kita untuk bayar hutang. Kalau bila perlu lebih rendah dari itu, kalau lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian yang kita beli itu nilainya bagaimana, apakah menyusut di masa depan atau nilainya bertambah di masa depan. Nah, kita harus tahu juga apakah barang kita memiliki itu juga memiliki nilai investasi atau memiliki nilai keuangan, atau dia bisa diperjualbelikan dan malah dia bisa menghasilkan pendapatan income secara pasif. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Jadi hal-hal keputusan itulah yang penting, dan itu juga harusnya didiskusikan dengan seorang financial planner gitu loh. Kalau nggak punya financial planner, setidaknya istri Anda lah, diskusikan dengan istri Anda. Nah, untuk mengambil keputusan keuangan berdasarkan laporan keuangan. Dan kita juga harus terbuka dengan, kalau kita sudah berkeluarga ya, suami istri harus terbuka. Suami berapa, istri berapa, penghasilannya harusnya digabung, yang nggak digabung. Kemudian baru kita sama-sama membangun kekayaan. Nah, itu juga penting. Jangan sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu malah yang tidak menyebabkan seseorang itu juga bermasalah dalam keuangan. Karena ya kita memutuskan menikah, ya suka dukanya harusnya kita jalani sama-sama. Bukan berarti nanti baru suka kita bahas sama-sama, baru dukanya kamu sendiri yang nanggung, nggak seperti itu. Nah, itu komunikasi juga penting dalam keluarga. Oke, mungkin itu bagi orang yang mengalami masalah keuangan ya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah, pertama, tingkatkan penghasilan. Kedua, bayar dulu pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi. Kemudian jadi lakukan diskusi, kemudian ke bank. Kalau kalian nggak sanggup bayar, bisa lakukan restrukturisasi atau meminta permohonan untuk keringanan, apakah keringanan bayar bunga atau keringanan bayar pokok. Itu harus didiskusikan, karena bank sebenarnya nggak pengen juga seseorang itu bangkrut gitu ya. Nah, kalau sampai seseorang itu bangkrut, dia juga rugi sebenarnya ya. Jadi seperti dia kehilangan pendapatannya juga. Jadi ketika kita diskusikan baik-baik dengan bank, yang kita pasti pertama nggak akan diteror oleh debt collector, kemudian juga pasti ada solusi dari pihak bank tersebut ya. Jadi ya intinya sekali sebenarnya komunikasi ya, yang paling penting dan juga yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, itu juga terkait dengan psikologis kita juga. Jangan pernah mengambil hal-hal negatif, atau berpikiran negatif selama kita dalam keadaan terpuruk. Misalnya kita berpikiran negatif, misalnya bunuh diri. Nah, itu juga jangan sampai sekali seperti itu, berpikir seperti itu. Lebih baik kalau sudah tidak ada jalan sama sekali, ya udah kita meditasi, kemudian sembahyang ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga ya pasti akan banyak terobosan-terobosan, mungkin juga bantuan-bantuan yang tak kalian pernah bayangkan terjadi dalam hidup Anda. Nah, itu yang harus kita kuasai juga, bahwa terkait apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ada memang kekuasaan tertinggi yang harus kita akui keberadaannya, yaitu ya Tuhan itu sendiri ya. Jadi keputusan apapun yang terjadi dalam hidup kita, libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan juga, selain membaca laporan keuangan. Ya, mungkin sekian aja informasinya, semoga bermanfaat terkait dari buku The Psychology of Money, kemudian memberikan pencerahan bagi kalian semua.
Dan saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber, dan bagi yang baru menonton channel YouTube ini, jangan lupa like, kemudian komen, dan juga klik subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.